Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA lagi ya dengan Ibu Eni. Materi kita hari ini yaitu pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Pesawat sederhana ada 3 macam. Ada tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Nah, kita lanjut ke keterangan tuas atau pengungkit ya. W itu beban, LW sama dengan LB, LF sama dengan LK, dan F-nya itu sama dengan kuasa. Ada 3 macam tuas. Yang pertama tuas jenis pertama, contohnya ada gunting, penjepit pakul, linggis. Kemudian tuas jenis kedua, contohnya pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak, dorong, roda 1. Dan tuas jenis ketiga contohnya ada staples, pinset, penjepit roti, sumpit. Nah, ini rumus untuk tuas atau pengungkit. Rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Nah, kalau mencari W, tutup aja W-nya, dikalikan silang. Berarti rumusnya F kali LK bagi LB, seperti ini. Kalau mencari W, kemudian mencari F, tutup F-nya, berarti W dikali LB dibagi LK. Ini ya rumusnya di bawah. Nah, kalau mencari LB, tutup LB-nya, berarti bisa LK kali F bagi W atau F kali LK bagi W. F kali LK bagi W. Nah, seandainya mencari LK, tutup LK-nya dikalikan silang, otomatis LK sama dengan W kali LB bagi F. W kali LB bagi F. Nah, rumusnya di sini. LK sama dengan W kali LB bagi F. Nah, ada juga rumus keuntungan mekanik atau disingkat dengan KM. Rumusnya KM sama dengan W bagi F, atau bisa juga mencari KM dengan rumus KM sama dengan LK dibagi LB dengan keterangan W adalah beban, satuannya Newton, gaya F sama dengan gaya atau kuasa, satuannya Newton, LK dengan kuasa, satuannya bisa meter atau bisa sentimeter, dan LB adalah lengan beban, satuannya bisa meter, bisa juga sentimeter. Nah, kita lanjut ke soal tuas atau pengungkit. Nah, perhatikan gambar ini. Ada sebuah beban atau batu ya, kita bilang W, bebannya ini beratnya 1000 Newton. Kemudian yang 2 meter ini dari beban ke titik tumpu itu namanya LB, berarti LB-nya 2 meter. Dan dari titik tumpu ke F itu namanya LK, lengan kuasa, nilainya 4 meter. Pertanyaannya, berapakah nilai F-nya, gaya atau kuasanya? Nah, kita lanjut ya. Yang diketahui, W-nya tadi 1000 Newton. LB-nya yang ini ya, LB-nya 2 meter. Dan yang 4 meter adalah LK-nya, ini yang diketahuinya. Yang ditanya berapa gayanya, F-nya. Ingat tadi rumus F? Ya, kita tutup F-nya adalah rumus F adalah F sama dengan W dikali LB dibagi LK. W-nya tadi 1000, LB-nya 2, LK-nya 4. Jadi 1000 dikali 2, 2000 dibagi 4. 2000 dibagi 4 hasilnya adalah 500 Newton. Itu F-nya. Nah, kita lanjut ke bidang miring ya. Ini ada gambarnya, ada H, tinggi bidang miring, S, panjang sisi bidang miring, W beban, dan F adalah gaya. Ini gambar bidang miring. Nah, contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pengangkutan barang ke dalam truk dengan menggunakan papan, jalan yang berliku di pegunungan, tangga, baji, dan skrup. Nah, rumus untuk bidang miring ya kurang lebih tadi sama dengan tuas, cuman beda di simbol saja.
W per F sama dengan S dibagi H. Mencari W rumusnya berarti F kali S dibagi H. Ya. Kemudian mencari F rumusnya W kali H bagi S. Ya. Kemudian mencari S rumusnya W kali H bagi F. Ya, ini rumusnya. Sedangkan untuk mencari H rumusnya berarti F kali S dibagi W. Ini rumusnya F kali S dibagi W. Keuntungan mekaniknya sama juga seperti tuas, Km sama dengan W bagi F atau Km sama dengan S bagi H. Nah, karena keterangan W dan F sudah Ibu kasih, sama juga di bidang miringnya sama dengan tuas, jadi Ibu tinggal mengasihkan rumus keterangan S sama H. S ini adalah panjang lintasan bidang miring, satuannya meter atau sentimeter, dan H keterangannya yaitu tinggi bidang miring, satuannya meter atau juga sentimeter. Jadi rumusnya ini hampir sama dengan rumus tuas, cuma beda hurufnya saja. Nah, ini contoh soal untuk bidang miring ya. Perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada gambar bidang miring dengan tinggi atau H-nya 4 meter, ini tinggi bidang miring. Kemudian panjang sisi bidang miringnya ini adalah 8 meter atau S-nya. Ini bebannya mau ditarik ke atas. Nah, misalnya kayak kita memindahkan drum yang berisi minyak ke atas truk. Nah, ini bebannya, W-nya, dan dengan gayanya atau kuasanya sebesar 2000 Newton. Tadi ini 4 meter H-nya, 8 meter S-nya, F-nya 2000 Newton. Yang ditanya adalah bebannya. Nah, perhatikan ya. Ini yang diketahuinya. Kemudian ditanya, nah Ibu tambah. Selain beban, Ibu tanya ada keuntungan mekaniknya berapa? Kita cari. Nah, lanjut ya. Rumus W sama dengan F dikali H dibagi S. Nah, F-nya tadi 2000 dikali H-nya 4 dibagi S-nya 8. 2000 kali 4 hasilnya 8000. 8000 dibagi 8 hasilnya 1000 Newton. Jadi W-nya sama dengan 1000 Newton. Nah, kemudian kita mencari Km. Rumus Km tadi ada dua, bisa W bagi F atau S bagi H. Nah, yang lebih mudah angkanya itu S dibagi H. S-nya tadi berapa ya? 8 dan H-nya 4. Nah, 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekaniknya bernilai 2. Kita lanjut ke katrol ya. Ada 3 macam. Yang pertama katrol tetap. Katrol yang digunakan untuk melakukan usaha tanpa mengubah kedudukan katrol. Keuntungan mekanik untuk katrol tetap ini sama dengan 1. Yang kedua, katrol bergerak. Katrol yang digunakan untuk melakukan usaha dengan cara memindahkan kedudukan katrol. Nah, gambarnya seperti di bawah ini. Yang ketiga, katrol gabungan yang terdiri atas beberapa katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanik katrol gabungan ini adalah menghitung banyaknya tali yang menyangkut pada katrol. Cukup sekian ya penjelasan dari Ibu, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.